Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di kesempatan kali ini kami akan presentasi dengan memaparkan materi yang berjudul Metode Penyelidikan dan Pelaporan Kecurangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza dengan NPM 401221000225 dan rekan saya Salma Saidah dengan NPM 401221000196. Pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi dugaan kecurangan. Dalam pengidentifikasian dugaan kecurangan itu, kita bisa melakukan beberapa hal. Seperti pertama, kita meninjau laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, kita bisa menganalisis perilaku abnormal yang terjadi di perusahaan atau yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Yang kedua, kita bisa menerima laporan dari whistleblower atau pelapor rahasia. Dalam pengidentifikasian dugaan kecurangan itu sendiri, kita tentunya membutuhkan bukti. Dalam proses pengumpulan bukti itu, kita bisa melakukan beberapa hal, di mana diantaranya yaitu pertama dokumentasi, di mana kita menyalin laporan keuangan atau email, kontrak, nota transaksi, dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa melakukan observasi, yaitu kita memantau aktivitas mencurigakan secara langsung dalam perusahaan. Yang kedua, kita bisa mewawancara, yaitu kita bisa mengajukan pertanyaan kepada saksi atau tersangka. Wawancara investigatif itu sendiri merupakan metode kunci dalam audit investigatif, yang dimana ini bertujuan dalam mengungkap dugaan kecurangan atau penyimpangan. Ini juga merupakan alat bukti penting dalam proses pembuktian hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya wawancara investigatif. Wawancara investigatif itu sendiri merupakan proses tanya jawab terstruktur yang dirancang untuk mengungkap fakta dugaan kecurangan atau pelanggaran. Metode ini dianggap sebagai salah satu cara utama dalam audit investigatif karena berfungsi sebagai alat bukti untuk mendapatkan pembuktian adanya unsur tindak pidana atau kecurangan dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, wawancara investigatif ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang akurat dan andal dari terwawancara atau narasumber atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kita atau sebagai auditor dalam atau terkait kasus yang diselidiki. Jika wawancara juga harus mengungkapkan dampak finansial kecurangan, maka kita bisa menambahkan pertanyaan sebagai berapa besar atau how much dampak dalam finansial tersebut. Proses wawancara ini bersifat terbuka dan fleksibel, yaitu pewawancara bebas bertanya apa saja demi mencari kebenaran, namun harus tetap menguji setiap informasi yang diperoleh dengan fakta sebelumnya atau logika yang masuk akal. Dalam praktik wawancara investigatif, terdapat prinsip-prinsip penting yang dipatuhi. Misalnya, pewawancara harus bersikap adil dan tidak memihak kemanapun, yaitu menjaga kejujuran dan keterbukaan pikiran serta tidak langsung menerima jawaban pertama yang diberikan. Pewawancara juga wajib terus menggali informasi dan memastikan tidak mengganggu narasumber dengan hal-hal sepele. Selain itu, saat wawancara berlangsung, komunikasi nonverbal seperti anggukan dan perhatian penuh membantu membangun kepercayaan dan mendukung pengungkapan informasi secara optimal atau active listening. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa prinsip wawancara investigatif itu diantaranya: pertama, bersikap adil dan objektif. Kedua, kita uji semua informasi yang diterima. Yang ketiga, kita gali informasi yang mendalam, jangan puas dengan jawaban awal saja. Dan yang terakhir itu, hormati hak-hak terwawancara. Perencanaan wawancara adalah tahap awal yang krusial. Pada tahap ini, pewawancara harus merancang dan menyiapkan wawancara secara matang. Langkah pertama dalam menetapkan maksud dan tujuan wawancara secara jelas, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis. Misalnya, biasanya pewawancara perlu mempunyai surat tugas resmi dari otoritas yang berwenang sebagai dasar melakukan investigasi serta alasan rasional pemilihan narasumber untuk kasus tertentu. Selanjutnya, pewawancara melakukan profiling terwawancara dengan mengumpulkan informasi-informasi umum tentang narasumber, diantaranya usia, latar belakang, kondisi fisik, pengalaman hukum, dan sebagainya. Karena faktor-faktor ini mempengaruhi strategi wawancara, yaitu waktu, tempat, gaya, dan sikap kita mewawancarai narasumber. Selain itu, penting menentukan siapa pewawancara dan kapan pelaksanaannya.
Penanggung jawab wawancara harus berkompetensi memadai serta memahami konteks kasus untuk membantu penyusunan agenda pewawancara. Pewawancara merumuskan serangkaian pertanyaan pendahuluan seperti identitas narasumber, alasan memilihnya, informasi yang diharapkan, dan urutan wawancara. Dalam metode wawancara itu sendiri, banyak auditor investigatif menggunakan metode PIS atau PEACE sebagai kerangka wawancara investigatif. Metode PIS ini terdiri dari 5 tahap besar. Di antaranya, pertama ada planning dan preparation, yang kedua ada engage and explain, yang ketiga ada account atau pernyataan, yang keempat ada closure, dan yang kelima ada evaluation. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya, Fareza. Dalam modul ini digunakan metode PIS atau sebagai kerangka wawancara investigatif. Metode PIS terdiri dari 5 tahap dasar. Yang pertama itu ada planning and preparation, engage and explain, account atau pernyataan, closure, dan evaluation. Yang pertama saya akan membahas mengenai planning and preparation atau perencanaan dan persiapan. Pada tahap ini pewawancara menyusun rencana dan mempersiapkan wawancara secara komprehensif. Selain menetapkan tujuan wawancara, pewawancara membuat poin-poin pertanyaan, mempelajari berkas dan bukti pendukung, serta menyiapkan lokasi wawancara yang aman dan nyaman. Peralatan seperti alat tulis, formulir, perekam, dan dokumen administrasi, misalnya surat tugas, juga dicek dan dipersiapkan. Seluruh detail teknis dan logistik dipastikan siap untuk mendukung kelancaran wawancara. Kemudian yang kedua itu ada engage and explain atau membangun hubungan dan menjelaskan. Tahap ini dimulai dengan membangun hubungan baik dan kepercayaan dengan narasumber. Pewawancara aktif berinteraksi secara alami untuk mencarikan suasana dan menjelaskan tujuan serta hak-hak narasumber selama proses wawancara. Penjelasan kepada terwawancara tentang prosedur wawancara sangat penting agar ia memahami alasan diwawancari dan aturan yang harus diikuti. Langkah konkretnya meliputi memperkenalkan diri, menjelaskan maksud wawancara, menyampaikan hak terwawancara, mengisi formulir identitas, dan mengamati profil singkat narasumber. Tahap engage bertujuan agar narasumber merasa nyaman dan kooperatif sehingga dapat memberikan informasi yang berkualitas. Kemudian selanjutnya ada account atau pernyataan. Ini adalah tahap inti wawancara investigatif. Pewawancara mulai menggali keterangan narasumber dengan teknik tanya jawab terstruktur yang sesuai dengan sikap narasumber saat wawancara. Dalam praktiknya, 2 teknik utama sering digunakan, yaitu teknik cognitive interview atau ingatan bebas untuk narasumber kooperatif dan conversation management untuk yang kurang kooperatif. Pewawancara mengajukan pertanyaan dengan gaya yang efektif, misalnya pertanyaan terbuka dan spesifik, guna mendorong keterbukaan narasumber. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi atau detail sebanyak mungkin terkait peristiwa yang diselidiki. Interviewer dibebaskan untuk menyusun pertanyaan demi mencari kebenaran. Selama tahap ini, pewawancara harus terus mendengarkan secara aktif, merangkum keterangan, dan membuat catatan yang rapi agar tidak kehilangan informasi penting. Misalnya melalui paraphrase dan pengulangan jawaban untuk mengonfirmasi keakuratan. Kemudian yang selanjutnya ada closure atau penutupan. Setelah mengakhiri sesi tanya jawab, pewawancara menyelesaikan proses wawancara dengan beberapa langkah penting. Langkah-langkah tersebut meliputi meninjau kembali materi atau keterangan yang telah dikumpulkan, memastikan kembali keakuratan jawaban narasumber, serta menyelesaikan administrasi wawancara, misalnya formulir atau dokumentasi lain. Pewawancara juga menjelaskan tindak lanjut wawancara dan mengakhiri pertemuan dengan sopan. Bagian penutupan ini juga meliputi evaluasi internal. Pewawancara menilai sejauh mana tujuan wawancara tercapai dan merencanakan langkah investigasi selanjutnya. Evaluasi meliputi penilaian terhadap narasumber dan diri pewawancara sendiri, serta penulisan ringkasan hasil wawancara. Kemudian yang terakhir itu ada evaluation atau penilaian. Di akhir metode PIS, pewawancara melakukan evaluasi menyeluruh atas proses wawancara. Hasil evaluasi dituangkan dalam dokumen resmi, biasanya berupa resume atau berita acara pemeriksaan. Berdasarkan resume wawancara, dibuatlah berita acara pemeriksaan yang memuat rangkuman dan bukti keterangan. Contohnya, BAP hasil wawancara dapat terdiri atas Memorandum of Interview atau ringkasan wawancara oleh pewawancara, terus question and answer statement atau tanya jawab tertulis yang ditandatangani pewawancara dan narasumber, dan statement atau keterangan tertulis secara bebas. Dokumen-dokumen ini disusun untuk mendokumentasikan informasi yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan atau pemeriksaan selanjutnya.
Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai penyusunan laporan kecurangan. Penyusunan laporan kecurangan adalah tahap akhir dari audit investigasi. Laporan investigatif disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain untuk menjalin kerjasama antara unit pengawas internal dengan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti indikasi fraud, serta memudahkan pejabat berwenang atau pihak terkait mengambil tindakan sesuai peraturan. Sebagai contoh, hasil investigasi oleh akuntan publik disusun dalam laporan rahasia yang hanya diketahui AP dan pihak yang berperkara, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Dalam laporan ini, AP harus menyimpulkan apakah bukti yang dikumpulkan cukup untuk mendukung temuan kecurangan. Laporan akhir berisi ringkasan seluruh proses investigasi, bukti yang ditemukan, serta rekomendasi tindak lanjut berdasarkan temuan kecurangan. Kemudian yang berikutnya ada struktur laporan investigatif. Mengacu pada pelaksanaan wawancara, persiapan wawancara meliputi mempelajari berkas kasus, menetapkan tujuan informasi yang ingin digali, memahami informasi apa saja yang bisa diperoleh, menyiapkan poin-poin pertanyaan, dan memilih lokasi wawancara yang kondusif. Selama wawancara, kualitasnya dinilai dari beberapa hal, di antara lain durasi dan kedalaman wawancara harus cukup untuk mengungkap fakta yang relevan. Cakupan informasi yang ditanyakan meliputi semua yang berkaitan. Wawancara sebaiknya dilakukan sedekat mungkin dengan waktu kejadian, dan wawancara harus bersikap objektif serta tidak memihak. Dengan persiapan dan pelaksanaan yang tepat, wawancara investigatif dapat menjadi alat pembuktian yang efektif. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, dokumen ini menekankan peran wawancara investigatif sebagai metode utama dalam penyelidikan kecurangan audit forensik. Wawancara direncanakan dengan cermat berdasarkan tujuan dan mandat hukum, dilaksanakan secara sistematis menggunakan metode PIS yang mencakup tahap persiapan, pendekatan, penggalian pernyataan, penutupan, dan evaluasi. Setiap tahap memiliki langkah spesifik, mulai dari memilih pewawancara yang kompeten hingga penulisan berita hasil wawancara. Mekanisme pelaksanaan wawancara yang baik yaitu adalah lingkungan kondusif, pertanyaan terstruktur, dan sikap wawancara yang fair, dijelaskan secara rinci. Akhirnya, penyusunan laporan kecurangan mengikat semua hasil temuan menjadi dokumen resmi yang rahasia, ditujukan untuk penegak hukum dan pihak internal sebagai langkah lanjutan. Keseluruhan dokumen menegaskan bahwa kolaborasi antara teknik wawancara yang tepat dan pelaporan yang teliti adalah kunci dalam mengungkap dan menindaklanjuti kasus kecurangan keuangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.